Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diah Astuti. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas soal latihan praktek kejuruan untuk manajemen perkantoran. Judul tugasnya adalah mengelola surat masuk dan surat keluar menggunakan sistem pengarsipan digital. Dan langsung saja kita lihat ini adalah lembar soal yang akan kita kerjakan atau kita bahas pada video kali ini. Lembar soal ini terdiri dari 2 halaman dan kita akan baca masing-masing halaman pertama dan juga halaman kedua untuk bisa memahami agar nanti pada proses pengerjaan kita bisa mengerjakannya secara baik dan benar. Kita baca pada lembar soal ini, yaitu latihan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2025-2026. Soal praktek kejuruan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, kompetensi keahlian manajemen perkantoran, bentuk soal, penugasan perorangan, judul tugas mengelola surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan sistem pengarsipan digital. Bagian pertama, petunjuk umum. Anda adalah staf administrasi dari PT Cahaya Berlian, Jalan Simpang Raya nomor 85 Probolinggo, Jawa Timur, telepon 0335 dan seterusnya. Pimpinan Anda bernama Bima Agung Prasaja sebagai direktur. 2. Langkah kerja. A. Unduhlah 7 surat masuk dan 8 surat keluar yang tersimpan di dalam Google Drive. B. Bacalah dan cermatilah surat-surat tersebut dengan seksama untuk proses pencatatan. C. Siapkan folder utama pada Google Drive dengan nama peserta, tugas mengelola surat masuk dan surat keluar dengan sistem pengarsipan digital. D. Buatlah format buku agenda surat masuk dan agenda surat keluar menggunakan program Microsoft Word di komputer Anda. Tanda bintang, jangan lupa selalu mencantumkan nomor peserta di pojok kanan atas dalam kurung header setiap lembar kerja Anda. E. Catatlah surat-surat ke dalam format buku agenda surat masuk dan agenda surat keluar yang telah dibuat tersebut. F. Tanggal pencatatan surat masuk dibuat 2 hari setelah tanggal surat. Halaman pertama sudah selesai kita baca, sekarang kita lanjutkan ke halaman yang kedua. Halaman kedua merupakan lanjutan dari petunjuk dari halaman yang pertama tadi, yaitu G. Setelah dicatat dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar, simpanlah pekerjaan Anda ke dalam Google Drive menggunakan format PDF. H. Selanjutnya untuk proses penyimpanan, siapkan folder dalam Google Drive yang akan menggantikan guide sesuai dengan sistem yang digunakan. I. Ganti nama file surat dan simpanlah surat-surat tersebut ke dalam folder yang telah disiapkan tersebut menggunakan sistem kronologis. C. Ganti nama file surat dengan format nama file YYYY-MMM-DD_ nama tujuan _pengirim surat dan simpan surat dalam format PDF. K. Lanjutkan untuk proses penyimpanan dalam kurung arsip secara digital dengan menggunakan sistem kronologis. L. Waktu pengerjaan 180 menit. Daftar bahan dan peralatan. A. Komputer. B. Akses internet untuk mengunggah hasil tugas dalam Google Drive. Hasil yang diharapkan, buku agenda surat masuk terisi secara benar, lengkap, dan rapi, dalam kurung tersimpan dalam folder Google Drive. B.
Buku agenda surat keluar terisi secara benar, lengkap, dan rapi. Dalam kurung, tersimpan dalam folder Google Drive. C. Surat masuk tersimpan dalam folder Google Drive sesuai dengan sistem kronologis. D. Surat keluar tersimpan dalam folder Google Drive sesuai dengan sistem kronologis. Nah, ini adalah lembar halaman yang kedua pada soal yang akan kita kerjakan. Setelah kita sudah membaca dan memahami lembar soal ini tentunya, maka selanjutnya kita sudah bisa mengerjakan soal latihan praktek kejuruan untuk manajemen perkantoran ini, yaitu dengan judul tugas, mengelola surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan sistem pengarsipan digital. Nah, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai tentunya. Namun sebelumnya, mohon dukungannya terlebih dahulu dengan cara like, komen, dan juga subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai mengerjakan soal latihan uji kompetensi keahlian untuk manajemen perkantoran, tugas mengelola surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan sistem pengarsipan digital. Kita buka lembar pertama atau halaman pertama dari surat ini, maksudnya soal ini ya, untuk kita kerjakan. Langkah kerja. Unduhlah 7 surat masuk dan 8 surat keluar yang tersimpan di Google Drive. Dalam kurung, link ditentukan oleh penguji. Nah, karena di sini tidak dicantumkan linknya, maka berarti nanti saat kalian mengerjakan soal ini, penguji akan memberikan link yang sudah ditentukan tentunya ya. Baik, kita anggap bahwa kita sudah mendapatkan link itu dan kita mulai untuk mengunduh surat-surat yang ada di dalam Google Drive. Baik, kita mulai mengunduhnya ya. Untuk mulai mengunduh, kita anggap tadi kita sudah membuka link yang sudah diberikan oleh penguji ya. Nah, kemudian surat-surat yang tadi kita unduh, misalnya kita letakkan di dalam komputer kita ya. Ini saya akan copy pastekan saja. Nah, misalnya seperti ini, di dalam folder ini akan kita buka. Nah, ini surat-surat yang sudah kita unduh dari Google Drive yang sudah disiapkan oleh penguji tadi ya. Terdiri dari 15 surat di sini sudah tertulis. Masing-masing surat diberi nama surat 1, surat 2, surat 3 sampai dengan surat 15 seperti ini. Baik, kita akan coba buka salah satu saja, kita lihat ya, kita coba buka. Nah, ini surat yang pertama tadi ya, surat pertama, ini kita lihat, kopnya tertulis PT Cahaya Berlian. Nah, kita tadi di dalam soal disebutkan bahwa kita adalah pegawai administrasi di PT Cahaya Berlian. Maka apabila surat ini, kop suratnya tertulis nama lembaga kita, ini artinya bahwa surat ini adalah surat keluar. Seperti itu ya. Kita coba lihat. Kemudian di sini ada bagian nomor, tanggal, kemudian alamat dalam, perihal, dan juga isi suratnya seperti di bagian paling bawah seperti ini. Nah, ini contoh untuk surat yang pertama. Baik, kita akan tutup. Nah, seperti ini ya, ini surat-surat yang sudah selesai kita unduh. Baik, kita sekarang kembali lagi ke lembar soal yang tadi. Kita akan lanjutkan untuk membacanya. Sementara surat sudah selesai kita unduh. Kita kembali lagi ke dalam lembar soal pada bagian B. Bacalah dan cermatilah surat-surat tersebut dengan seksama untuk proses pencatatan. Nah, berarti dari 7 surat masuk dan 8 surat keluar tadi ya, terdiri dari 15 surat tadi, itu kita akan buka satu persatu membacanya dan kemudian mencermati masing-masing surat tersebut untuk proses pencatatan nanti. Kemudian yang C di sini dituliskan, siapkan folder utama pada Google Drive dengan nama
peserta underscore tugas mengelola surat masuk dan surat keluar dengan sistem pengarsipan digital. Misalnya karena di sini disebutkan bahwa kita akan membuat folder dengan nama seperti ini, gitu ya. Kemudian sesudahnya pada bagian poin yang D, buatlah format buku agenda, surat masuk, dan agenda surat keluar menggunakan program Microsoft Word di komputer Anda. Jangan lupa selalu mencantumkan nomor peserta di pojok kanan atas atau header setiap lembar kerja Anda. Kemudian yang E, catatlah surat-surat ke dalam format buku agenda surat masuk dan agenda surat keluar yang telah dibuat tersebut. F, tanggal pencatatan surat masuk dibuat 2 hari setelah tanggal surat. Nah, sampai di sini kita sudah bisa mengerjakan soal ini untuk pencatatan surat masuk dan surat keluar menggunakan buku agenda. Kita akan mulai mengerjakannya. Nah, kita kembali lagi ke komputer kita di sini ya. Tadi sudah kita copy pastekan untuk surat yang sudah kita unduh. Kemudian di dalam folder ini, di dalam sini, di layar ini, kita juga akan membuat folder utama sebagai jawaban dari tugas yang di dalam soal tadi ya. Kita akan buat folder. Di sini kita buat new folder. Nah, seperti ini. Kemudian tadi di dalam soal disebutkan kita harus diminta untuk menuliskan nama folder utama ini dengan nama kita ditambah dengan underscore dan kalimat tugas mengelola surat masuk dan surat keluar dengan sistem pengarsipan digital. Saya akan coba ketikkan di sini. Nah, seperti ini untuk foldernya kita enter. Nah, jadi ini letak dari kita mengerjakan soal. Nah, ini kita buka. Berarti di sini ada lembar kosong yang akan kita isi dengan jawaban-jawaban dari pekerjaan kita. Selanjutnya, setelah ini foldernya sudah siap, sekarang kita akan membuat format buku agenda surat keluar dan juga format buku agenda surat masuk. Lembar Microsoft Word sudah terbuka. Ini adalah lembar kerja kita untuk membuat buku agenda surat masuk dan buku agenda surat keluar. Baik, untuk langkah pertama yang kita kerjakan adalah kita membuat pengaturan-pengaturan terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan save atau beri nama terlebih dahulu pekerjaan ini. Kita save as, ya, kita masuk ke fitur file, kemudian kita save as, dan ini kita letakkan ke tadi folder yang sudah kita buat, ya. Nah, di sini misalnya yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, di sini kita beri nama agenda surat masuk, gitu ya, atau jawaban. Misalnya seperti ini, kemudian kita save. Nah, sudah selesai, kita save. Dan selanjutnya untuk pengaturan-pengaturannya, ini akan kita buat layoutnya. Kita masuk ke fitur layout, orientasinya di sini kita pakai landscape. Ya, kemudian untuk size-nya kita gunakan A4. Kemudian untuk marginnya kita pakai normal saja. Dan berikutnya di bagian paragraf di sini before dan after ini kita buat sama-sama 0. Nah, seperti ini. Selanjutnya tadi di dalam soal bahwa setiap lembar kerja yang kita buat jangan lupa untuk mencantumkan header identitas kita, nama dan nomor peserta. Berarti kita akan masuk ke fitur insert. Insert yang di sini kita klik. Berikutnya kita masuk ke header. Nah, ada di sini header. Kita klik. Nah, kita pakai yang ini misalnya. Kemudian kita akan ketikkan nama peserta dan juga nomor pesertanya. Nah, misalnya seperti ini, nama peserta Dia Astuti, nomor peserta 2025-001, misalnya seperti itu ya. Jadi ini opsional menyesuaikan dengan nama kalian. Nah, kenapa di sini ditempatkan sebagai bagian dari header? Karena apabila kita mengerjakan tugas ini, kemudian berikutnya lebih dari satu halaman, maka setiap halaman akan selalu muncul nama
peserta atau nama kita ya di situ. Halaman 1, halaman 2, halaman 3 ini akan selalu muncul. Karena ini sebagai header, seperti itu. Baik, kita akan lanjut ke pekerjaan berikutnya atau tugas berikutnya ya. Kita tutup dulu close header-nya. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai mengerjakan pekerjaan membuat agenda atau mengisi agenda surat masuk ini dengan surat-surat masuk. Seperti itu ya. Baik, kita akan buat terlebih dahulu judulnya dan juga kolom dari format buku agenda surat masuk. Kita akan ketikkan judul dari lembar jawaban ini atau agenda surat masuk ya. Kita akan ketikkan di sini. Sudah selesai kita ketik, di sini kita buat centering ya untuk paragrafnya. Di sini klik center. Kemudian untuk hurufnya kita pakai Times New Roman dengan ukuran 12. Untuk judul ini boleh kita perbesar menjadi misalnya 14 atau 16 ya, silakan. Kemudian untuk selanjutnya baru kita enter dan kita buat kolomnya, maka kita berarti masuk ke bagian insert. Kemudian untuk kolom kita akan buat sebanyak 8 ya, ada 8 kolom. Kemudian untuk baris ke bawahnya ini kita buat sepenuhnya ini ya, kita misalnya 8 juga, atau nanti kita menyesuaikan ya untuk jumlahnya. Kita klik saja seperti ini. Kemudian pada bagian baris pertama yang ada di sini, kita akan berikan shading, misalnya kita pakai biru, warna biru misalnya seperti ini. Kemudian masing-masing kita akan ketikkan judul dari masing-masing kolom yang ada di sini. Baik, kita akan coba ketikkan. Masing-masing kolom sudah selesai, kita ketikkan untuk judulnya seperti ini. Untuk kolom pertama ada nomor agenda, kemudian ada tanggal terima, ada nomor surat, kemudian ada tanggal surat, ada dari, kemudian perihal, keterangan, dan kode arsip untuk yang kolom terakhir ya. Untuk masing-masing lebarnya kita sesuaikan saja mana yang butuh lebar dan mana yang butuh tidak lebar. Contohnya misalnya pada kolom pertama nomor agenda. Ini bisa kita persempit ya. Nah, seperti ini kita geser saja. Kemudian untuk tanggal terimanya ini menyesuaikan, nomor surat ini boleh diperpanjang sedikit. Kemudian yang dari ini agak dipanjangin lagi. Kemudian perihal juga begitu. Kemudian pada bagian kode arsip ini boleh kita perpendek. Nah, ini boleh kita geser ke kiri supaya agak panjang saja ya. Kemudian pada bagian mana lagi? Bagian perihal ya, kita perpanjang lagi. Untuk keterangan ini boleh kita persempit saja. Nah, seperti ini. Kemudian nanti untuk masing-masingnya kita menyesuaikan setelah kita isi seperti itu. Kemudian pada nomor agenda di sini supaya tidak merepotkan kita, artinya supaya kita memudahkan, artinya kita beri saja di sini. Kita akan masuk ke fitur home. Nah, di sini ada pilihan untuk kita numbering saja menggunakan angka ya. Sehingga nanti kita tidak usah mengetik untuk nomor agendanya. Misalnya kita pakai yang ini 1, kemudian untuk hurufnya ini 12 ya. Nah, seperti ini. Ini boleh kita pertebal supaya kelihatan saja di komputernya ya. Nah, seperti ini. Sehingga untuk nomor agenda kita tidak usah mengetikkan seperti itu. Tadi disebutkan untuk surat masuknya 8 ya. Ini ada 7, kita tinggal tambahkan satu baris lagi misalnya seperti itu. Nah, ini ada 8. Nah, ini sudah selesai untuk format surat masuk, untuk agenda surat masuk ya. Untuk judul ke kolom ini boleh kita tambahkan renggang ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Hasil membuat format untuk buku agenda surat masuk. Setelah kita menyelesaikan membuat format buku agenda surat masuk ini, sekarang kita akan lanjutkan untuk membuat format buku agenda surat keluar. Maka langkahnya adalah kita akan membuka file baru ya. Misalnya kita langsung klik saja di sini New Blank. Nah, kemudian kita akan memformat file ini atau lembar kerja ini sama seperti yang tadi sudah kita selesaikan untuk format buku agenda surat masuk. Maka layoutnya kita rubah terlebih dahulu. Kita tekan di sini bagian layout. Untuk orientasinya ini kita pakai landscape. Sedangkan untuk
size-nya di sini kita menggunakan A4 dan untuk marginnya kita pakai normal. Dan jangan lupa di bagian paragraf di sini untuk spacing before dan after-nya ini kita buat sama-sama 0. Kita tekan saja seperti ini dan ini sudah siap kita kerjakan. Tadi di dalam soal kita diminta untuk selalu memberikan header nama peserta dan juga nomor peserta. Maka berarti di sini akan kita insert, klik insert, kemudian kita masuk ke bagian header yang ada di sini, kita klik. Kita pilih yang paling atas saja ini misalnya. Nah, kemudian agar kita tidak mengetik ulang, kita bisa copy paste dari pekerjaan yang tadi. Nah, di sini ya untuk lembar jawaban dari agenda surat masuk tadi kita klik saja di sini. Nah, ini kita copy paste. Kita copy, kemudian kita masuk ke lembar kerja yang baru tadi, kita pastekan di sini aja. Nah, misalnya seperti ini. Ini agak kita atur. Nah, selesai sudah untuk header dari lembar kerja yang kedua ini. Kita close. Kemudian jangan lupa ini kita save as terlebih dahulu. Ya, kita masuk ke file. Kemudian kita save as, kita tempatkan di tempat yang sama untuk pekerjaan tadi. Kita masuk ke folder yang sudah kita siapkan. Kita beri nama jawaban agenda surat keluar. Yang tadi jawaban agenda surat masuk, kemudian yang ini kita beri nama jawaban agenda surat keluar. Kita ketikkan di sini ya, misalnya ini, kemudian ini kita ganti dengan keluar. Seperti ini. Nah, sudah kita enter. Ini sudah tersimpan dengan nama jawaban agenda surat keluar. Selanjutnya baru kita akan membuat format dari agenda surat keluar. Kita berikan judulnya, untuk hurufnya kita pakai Times New Roman ya. Untuk membuat judul tadi untuk surat masuk kita pakai 16, sekarang juga kita pakai 16 sama ya. Kemudian kita buat di tengah centering. Seperti ini kita baru ketikkan agenda surat keluar. Nah, untuk judul ini sudah selesai, kita ketikkan ya, buku agenda surat keluar. Kemudian ini kita enter dan kemudian kita beri jeda 1 baris. Nah, di sini kita akan membuat tabelnya. Kita mulai untuk membuat tabel. Kita akan masuk ke bagian insert, fitur insert, kemudian kita pilih tabel. Untuk kolomnya itu menyesuaikan dengan jumlah kolom pada format buku agenda surat keluar. Sedangkan untuk ke bawahnya itu nanti kita menyesuaikan saja ya. Misalnya seperti ini kita klik. Kemudian pada masing-masing pada baris yang pertama ini seperti yang tadi, ini bisa kita beri warna, kita beri setting ya. Boleh warnanya kalian menyesuaikan saja. Di sini saya pakai warna biru. Seperti ini. Kemudian baru ini akan kita ketikkan judul pada masing-masing kolom. Baik, saya akan coba masukkan. Nah, untuk masing-masing kolom ini kita sudah tuliskan atau kita ketikkan judul seperti yang nampak pada layar di sini. Ini pada masing-masing kolom lebarnya kita sesuaikan saja ya. Kalau ini untuk bagian nomor, ini nanti kita isi dengan nomor urut saja ya. Ini kita beri nomor, nanti boleh kita langsung saja pakai numbering ya. Di sini kita klik saja seperti ini, sort. Kemudian kita masuk ke numbering, kita ambil angka 1 aja, seperti ini. Ini pakai ini aja ya. Ini jangan tebal, boleh. Ini 12 saja ya, pakai 12. Ini tadi 16. Nah, baik, seperti ini. Kemudian untuk lebarnya, ini kita sesuaikan. Kita geser. Misalnya seperti ini. Dan ini kita samakan ya. Seperti ini. Kemudian ada bagian tanggal, nomor surat, ini boleh kita agak perpanjang. Kemudian kolom kepada ini juga bisa kita perlebar lagi, perlebar juga ya di sini untuk perihal, kemudian untuk kode arsip. Seperti ini. Nanti kalau misalnya masing-masing kolom lebarnya kurang, kita bisa tambahkan, kita bisa kurangi. Jadi seperti ini ya. Kemudian pada bagian ini untuk
bagian judul masing-masing kolom. Untuk lebarnya ini bisa kita buat agak lebar ya. Kita masuk ke bagian layout di sini, ini kita bisa tambahkan seperti ini misalnya. Kita menggunakan huruf kapital boleh, menggunakan huruf campuran seperti ini juga boleh, silakan. Opsional kalian ya. Nah, ini formatnya sudah selesai kita kerjakan. Tugas membuat format agenda surat masuk dan format agenda surat keluar ini sudah selesai kita kerjakan. Berarti langkah selanjutnya kita akan mencatat seluruh surat yang tadi sudah kita unduh ke dalam masing-masing format yang sesuai. Untuk surat keluar kita catat ke dalam agenda surat keluar, kemudian untuk surat masuk ini akan kita catat ke dalam agenda surat masuk. Namun sebelum kita mencatat, kita akan lihat terlebih dahulu, kita lihat lagi kembali soal ya, kita selesaikan dulu memahaminya. Kenapa? Karena di sini nanti agar kita bisa langsung secara otomatis mengerjakan penyimpanan dan sekaligus pencatatan. Ini untuk memudahkan atau mempercepat pekerjaan kita menyelesaikan soal ini. Itu ya, kita akan pahami lagi kembali ke lembar soal. Nah, kita kembali lagi ke lembar soal. Kita tadi sudah menyelesaikan pekerjaan kita pada halaman pertama atau lembar pertama ya. Kita sudah menyiapkan untuk format buku agenda surat masuk dan format surat keluar. Kemudian di tugas ini atau di langkah kerja ini juga disebutkan catatlah surat-surat ke dalam format agenda surat masuk dan agenda surat keluar yang sudah kita buat. Namun sebelum ini kita kerjakan, kita akan lihat terlebih dahulu untuk langkah kerja yang berikutnya di halaman kedua. Nah, di halaman kedua di sini disebutkan, setelah dicatat dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar, simpanlah pekerjaan Anda ke dalam Google Drive menggunakan format PDF. Nah, ini nanti akan kita kerjakan ya setelah kita menyelesaikan mencatat surat masuk dan surat keluar. Berikutnya, selanjutnya untuk proses penyimpanan. Nah, yang bagian ini yang akan kita pahami ya. Selanjutnya untuk proses penyimpanan, siapkan folder dalam Google Drive yang akan menggantikan guide sesuai dengan sistem yang digunakan. Itu yang perlu kita pahami, berarti kita akan membuat satu folder lagi untuk proses penyimpanan, gitu ya. Kemudian ganti nama file surat dan simpanlah surat-surat tersebut ke dalam folder yang telah disiapkan tersebut menggunakan sistem kronologis. Nah, berarti pada poin H kita akan menyiapkan folder diikuti dengan guide. Nah, jadi kita akan menyiapkan folder sesuai dengan sistem kronologi. Kemudian di sini di bagian C, ganti nama file surat. Nah, tadi untuk surat itu masing-masing nama filenya disebutkan surat 1, surat 2, dan seterusnya. Nah, itu akan kita ganti dengan nama file. Di sini disebutkan YYY, ini artinya tahun, kemudian MM itu adalah bulan, kemudian DD itu adalah tanggal. Kemudian underscore, nama tujuan atau pengirim surat. Dan simpan surat ke dalam format PDF. Lanjutkan untuk proses penyimpanan arsip yang bagian K ya, secara digital dengan menggunakan sistem kronologis. Nah, kita akan mengerjakan ini sekaligus kita mencatat surat ke dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar, sekaligus kita langsung menyimpan dokumen ke dalam folder-folder yang akan kita siapkan setelah ini. Kita buka kembali untuk folder utama, nama peserta dan juga tugas mengelola surat masuk. Ini namanya tadi untuk folder utamanya ya. Di dalam folder utama yang sudah kita buat tadi, kita sudah membuat dua file ya. Yang pertama file untuk agenda surat keluar, format maksudnya. Kemudian yang kedua file untuk format agenda surat masuk. Ini tadi sudah selesai kita kerjakan untuk formatnya, tetapi belum kita isi ya. Berikutnya, sesuai dengan perintah yang ada di dalam soal, kita akan membuat lagi folder untuk proses penyimpanan dokumen. Sekarang kita akan membuat dua folder, yang satu untuk folder arsip surat masuk dan yang folder kedua kita akan membuat arsip untuk surat keluar menggunakan sistem kronologis ya. Saya akan coba buatkan satu folder terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian kita klik new yang di sini dan kita buat folder. Nah, kemudian ini kita beri nama
arsip surat masuk tahun 2025, misalnya begitu. Kita akan ketikkan, misalnya seperti ini, kita klik. Kemudian yang kedua, kita akan membuat arsip surat keluar tahun 2025. Kita klik lagi. Seperti ini, kemudian kita beri nama arsip surat keluar tahun 2025. Nah, untuk folder sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kita akan masuk ke dalam masing-masing folder tersebut. Kita klik ya salah satunya, misalnya yang ini, arsip surat keluar tahun 2025. Nah, tadi di dalam soal disebutkan kita diminta untuk membuat folder sebagai pengganti guide. Ini artinya bahwa karena kita akan menggunakan sistem kronologis, berarti guide-nya sebanyak 12. Karena di dalam sistem kronologis, untuk guide itu merupakan kode dari bulan. Maka berarti kita akan membuat folder sebanyak 12 di sini sejumlah nama bulan dalam 1 tahun periode, yaitu di sini tahun 2025. Maka misalnya kita buat satu dulu sebagai contoh. Kita klik, kita akan bikin folder lagi di sini. Nah, kemudian ini kita beri nama misalnya bulan ke-1 underscore atau strip boleh. Kemudian kita tuliskan Januari. Kita coba ketikkan ya. Misalnya seperti ini, boleh ditambah tahun, boleh opsional ya. Boleh kita tambahkan tahun 2025. Misalnya seperti ini. Karena di depan sudah ada tahun, sebetulnya di sini juga tidak usah pakai tahun juga boleh. Kemudian untuk guide yang kedua, maka kita akan mengetikkan dengan nama urutan kedua. Urutan berikutnya ya, Januari, Februari sampai Desember. Kenapa di sini saya awali maksudnya dengan kata bulan ke-1, kemudian berikutnya nanti akan saya buat lagi nama filenya bulan kedua Februari. Kenapa? Karena di sini kalau kita tidak membuatkan atau mencantumkan ke-1, ke-2, dan seterusnya, nanti untuk urutannya, nama bulannya ini tidak urut dari Januari, karena akan nanti biasanya diurutkan berdasarkan urutan abjad di sini. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan buat folder yang kedua, misalnya seperti ini. Maka ini saya akan tuliskan lagi nama untuk filenya sebagai pengganti guide, yaitu yang kedua, misalnya seperti ini ya. Ini Februari. Nah, seperti ini. Dua folder sudah selesai kita kerjakan, begitu seterusnya kita akan kerjakan ini sampai bulan Desember. Folder untuk arsip surat keluar tahun 2025 sebanyak 12 bulan ya. Di sini sudah selesai kita siapkan. Selanjutnya kita akan membuat folder untuk arsip surat masuk ya. Nah, untuk itu, kita tidak usah lagi membuat satu persatu seperti yang barusan kita lakukan. Kita tinggal copy paste saja yang ada di sini. Kemudian ini kita pindahkan atau kita kopikan ke tempat arsip surat masuk. Ya, ini kita copy paste saja. Klik kanan, kemudian kita copy, dan kita masuk ke ini ya, arsip surat masuk. Nah, tadi kita sudah membuat folder untuk arsip surat masuk. Kita tinggal masukkan ke dalam sini. Kita pastekan yang ada di sini. Nah, seperti ini sudah kita masukkan. Tentu saja di dalamnya ini adalah folder-folder kosong yang akan kita isi dengan surat-surat yang akan kita proses untuk penyimpanannya. Nah, untuk ini suratnya sudah bisa kita akan masukkan ke dalam masing-masing folder untuk arsip surat keluar. Kemudian untuk surat masuknya kita akan simpan ke dalam folder arsip surat masuk, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk mengerjakan, mulai dari mengisi buku agenda dan sekaligus menyimpan dokumen, dan juga tentu saja di dalam soal tadi mengganti nama file surat dengan yang sudah ditetapkan tadi ya, yaitu tahun, bulan, kemudian tanggal, dan nama pengirim atau alamat tujuan. Sekaligus disimpan dalam format
PDF. Nah, kita save as, nanti kita langsung simpan ke masing-masing folder yang ada di sini sesuai dengan sistem kronologi. Nah, mari kita mulai untuk mengerjakan masing-masing surat yang sudah kita unduh tadi. Untuk surat yang tadi sudah kita unduh, itu kita simpan juga di sini ya. Tadi kita nyimpennya di tempat lain sepertinya. Nah, sekarang ini kita akan tempatkan saja di sini, kita copy pastekan saja, langsung kita letakkan di sini ya. Nah, ini suratnya sudah tersimpan di folder jawaban kita. Nah, kemudian ini kita akan buka, kita klik. Nah, ini adalah surat 1. Sekarang kita akan buka surat 1. Untuk kita ganti namanya. Bagaimana kita akan merubah nama? Maka kita harus membuka surat ini. Kita coba klik surat 1. Nah, untuk surat 1 ini sudah terbuka. Kemudian kita akan lihat dari penyimpanan, maksudnya untuk penyimpanan dengan menggunakan sistem kronologis, kita melihat ada pada bagian tanggal. Di sini terlihat tanggal surat adalah 25 Juli 2025. Nah, maka berarti surat ini akan kita beri nama 2025-Juli-25, kemudian underscore. Itu adalah nama, karena ini adalah surat keluar, maka kita ambil dari alamat dalam. Di sini tertulis misalnya kepada yang terhormat manajer operasional PT Karisma Jaya, Jalan Makmur nomor 122 Semarang. Maka artinya bahwa untuk underscore nama alamat tujuannya kita ambil dari PT Karisma Jaya. Nah, untuk menuliskan PT Karisma Jaya, kita bisa dengan cara mengindeks, maka nanti Karisma Jaya, PT, seperti itu ya. Nah, ini akan kita save as. Kita masuk ke bagian yang ada di sini, save. Kemudian, ini ada bagian save as ya, kita langsung save as saja. Di sini kita lihat bulan Juli, maka ini berarti karena ini adalah surat keluar, maka kita akan nyimpen ini, save as ini, langsung ke folder bulan Juli untuk arsip surat keluar. Save as, ini kita klik. Nah, kemudian kita langsung cari, sepertinya ada di sini pekerjaan kita. Nah, ini adalah surat keluar, berarti arsip surat keluar yang kita klik di sini. Kemudian tadi bulannya adalah bulan Juli. Coba saya pindahkan dulu ini. Nah, ini ya. Di sini 25 Juli, maka berarti kita nyimpennya ke dalam folder bulan Juli maksudnya. Sini ya. Nah, ini kita klik. Kemudian untuk nama ini akan kita ketik sesuai dengan tanggal yang ada pada surat, dengan unit 1-nya adalah tahun, unit 2-nya bulan, dan unit 3-nya adalah tanggal. Saya akan coba ketikkan. Dan dilanjutkan dengan nama lembaganya. Tadi nama lembaganya kita coba minggirkan dulu, ini save as-nya. Nah, di sini PT Karisma Jaya. Berarti kita tuliskan di sini adalah Karisma Jaya, PT. Kemudian langsung kita save atau kita langsung enter. Nah, surat sudah tersimpan dengan menggunakan format PDF. Kita coba akan buka di dalam folder kita untuk mengecek kebenaran dari hasil pekerjaan kita. Kita coba masuk. Nah, di sini tadi di jawaban kita ada di surat arsip surat keluar bulan Juli. Nah, seperti ini kita sudah menyimpan ya. Berarti pekerjaan surat pertama sudah selesai kita simpan. Selanjutnya kita akan mencatat dokumen ini ke dalam buku agenda surat keluar. Kita akan lanjutkan mengerjakan pencatatan pada dokumen atau agenda surat keluar. Untuk pekerjaan melakukan pencatatan surat keluar yang barusan sudah kita proses ya, kita akan kerjakan di format yang tadi sudah kita kerjakan, yaitu pada format agenda surat keluar. Kita akan coba buka untuk format jawaban agenda surat keluar yang ada di sini. Kita klik saja, kemudian kita akan mengerjakannya ya. Nah, untuk
Buku agenda surat keluar formatnya sudah kita buka. Lembar kerja ini segera kita akan coba isi atau kita catat surat keluar surat pertama yang tadi sudah kita simpan, kita save as di bulan Juli ya. Kita lihat kembali suratnya untuk melakukan pencatatan pada masing-masing kolom yang ada pada buku agenda surat keluar ini. Ini adalah surat yang sudah kita simpan tadi, jadi sekali kita membuka surat ini, dua pekerjaan sudah akan kita kerjakan ya. Pertama, melakukan pencatatan, dan yang kedua kita sudah langsung bisa menyimpan surat atau dokumen ini ke dalam folder yang sudah kita siapkan, yaitu pada folder surat keluar tadi ya. Nah, sekarang kita akan lakukan pencatatan. Kita melakukan pencatatan pada buku agenda surat keluar tersebut melihat pada data-data yang ada di dalam surat ini. Misalnya untuk nomor surat, nah ini kita tinggal lihat di sini kita salin, kemudian untuk tanggalnya yang ada di sini kita salin, kemudian alamat tujuan kita menyalin dari alamat dalam yang ada di sini, dan juga perihal di sini juga sudah ada. Kita tinggal menyalin semuanya yang ada di sini. Kita tinggal masukkan ke dalam format buku agenda yang tadi sudah kita siapkan. Nah, di sini kita akan masukkan tanggal surat, nomor surat kepada perihal keterangan kode arsip. Tadi untuk tanggal suratnya adalah 25 Juli 2025. Nah, sekarang kita agar pekerjaan kita mudah, jadi kita nanti bisa mengurutkannya, karena diurutkannya itu berdasarkan urutan nomor surat yang ada di sini ya, atau urutan tanggal. Kita sisakan satu baris atau dua baris di atas, kemudian selebihnya di bawah juga kosong. Jadi nanti seandainya ada tanggal yang sebelumnya atau sesudahnya, kita tinggal insert atau delete saja pada masing-masing baris yang ada di sini. Saya contohkan kerjakan di baris yang kedua dulu. Untuk baris pertama kita kosongi menyediakan untuk misalnya surat berikutnya itu tanggalnya sebelum tanggal 25 Juli. Jadi kita siapkan ruang kosong atau baris kosong di sini. Kita kerjakan dulu di baris yang kedua yang ada di sini gitu ya. Kita akan ketikkan tanggal surat, nomor surat kepada perihal keterangan. Di sana tidak ada keterangan, kita kosongi, kemudian kode arsipnya. Baik, saya akan coba ketikkan. Sudah selesai saya ketikkan, tanggal suratnya tadi tercatat di dalam surat 25 Juli 2025, kemudian nomor suratnya 022 BLS dan seterusnya ya, kepada manajer operasional PT Karisma Jaya tadi sudah kita baca, kemudian perihal tanggapan atas komplain kerusakan bangunan, keterangan kosong. Kemudian untuk kode arsip, nah di sini ya, ini menyesuaikan dari tanggal surat. Kode arsipnya karena kita menggunakan sistem kronologis, maka untuk kode arsipnya unit satunya adalah tahun, unit 2-nya adalah nama bulan, dan unit 3-nya adalah tanggal. Jadi seperti ini penulisannya. 2025 garis miring Juli garis miring 25. Nah, ini adalah kode arsipnya. Seperti itu bisa dipahami, ini untuk surat pertama yang sudah kita selesaikan. Selanjutnya kita coba lagi mengerjakan untuk surat yang kedua. Caranya sama seperti yang surat pertama ini sudah kita kerjakan tadi. Selanjutnya kita akan mengerjakan surat yang kedua ya. Ini untuk surat yang kedua kita klik untuk suratnya. Surat kedua sudah terbuka. Nah, sekarang kita akan lihat pada bagian nomor, tanggal, dan alamat serta perihal yang ada di sini ya. Untuk nomornya 027, kemudian tanggalnya 6 September 2025. Nah, sekarang kita boleh mengerjakan ini menyimpan terlebih dahulu atau melakukan pencatatan terlebih dahulu. Jadi sekali kita membuka surat, dua pekerjaan sudah bisa kita kerjakan. Terserah, opsional kalian mau mengerjakan mencatat dulu atau menyimpan terlebih dahulu. Mana yang paling kalian memungkinkan untuk mengerjakannya. Ya. Baik, saya akan coba mengerjakan pencatatan terlebih dahulu ya. Untuk nomor 027, kemudian tanggalnya 6 September. Kemudian kepada PT Pesona Alam, perihal konfirmasi pesanan. Ini akan saya
masukkan atau saya akan catatkan ke dalam buku agenda surat keluar. Kita sudah masuk kembali ke lembar format buku agenda surat keluar. Saya akan mencatat dokumen barusan, surat tersebut ya, surat kedua di dalam format ini. Tadi tanggalnya adalah 6 September, diingat-ingat ya 6 September. Seperti yang saya katakan tadi, untuk bisa mengurutkan, kita akan meloncati baris masing-masing untuk memberikan ruang untuk surat yang terdahulu atau surat yang kemudian. Nah, karena tadi di surat yang kedua adalah tanggalnya 6 September, maka kita beri jeda di sini untuk bulan berikutnya dari bulan Juli. Misalnya begitu ya, Juli, Agustus, September misalnya. Saya akan ketikkan di baris nomor 4, nomor urut 4 ya, di sini. Kita akan ketikkan di sini, saya akan coba ketikkan. Nah, untuk surat, sudah saya catatkan semuanya di sini data-datanya ya. Untuk tanggal surat tadi 6 September 2025, kemudian untuk nomor suratnya seperti ini. Kemudian kepada PT Pesona Alam dan perihal konfirmasi pesanan, kemudian kode arsipnya, ini kita ambil dari tanggal surat. Dengan unit 1-nya tahun, unit 2-nya bulan, dan unit 3-nya adalah tanggal. Nah, seperti ini. Kita jangan lupa untuk save ya, selalu agar pekerjaan kita tersimpan. Nah, sudah kita save. Untuk surat yang kedua. Selanjutnya surat ini akan kita simpan ke dalam folder di bulan September. Ya, karena di sini untuk kode arsipnya atau kode suratnya adalah di bulan September atau di guide September. Maka berarti ini akan kita simpan di dalam folder September. Gitu ya, kita coba save as surat ini ke dalam bulan September. Sekarang kita akan mulai menyimpan dokumen surat kedua ini ya, surat keluar untuk surat 2. Nah, ini langsung saja kita save as ke folder di bulan September. Maksudnya ya, di bulan September ya, ini bulannya September. Kita langsung save as, kita klik save as di sini. Nah, di sini kita akan simpan tadi karena ini tadi sudah kita kerjakan ya, langsung muncul seperti ini. Kita akan coba. Ini arsip surat keluar ya, ini arsip surat keluar. Kemudian tadi bulan September. Nah, kita langsung masuk ke bulan September ini. Ya. Ini saya coba geser. Nah, ini kan ini 6 September, maka dia ada di bulan ke-9 atau September. Nah, ini langsung kita klik. Kemudian untuk nama suratnya, nama filenya, ini akan kita ganti sesuai dengan perintah yang ada di dalam soal. Kita langsung ketikkan di sini, yaitu kode tahun, kode bulan, dan kode tanggal, serta nama dari si pengirim. Yaitu, kita lihat di sini, PT Pesona Alam. Ini ya. Baik, kita akan coba ketikkan di sini. Nah, ini sudah selesai saya ketik 2025 September 6 Pesona Alam, PT. Seperti ini langsung kita save saja di sini. Nah, surat sudah tersimpan dengan nama file 2025 September 6 Pesona Alam, PT. Seperti itu ya. Kita akan coba lihat di folder yang tadi. Di sini di arsip surat keluar bulan September. Nah, di sini sudah tersimpan suratnya. 2025 September 6 Pesona Alam, PT. Nah, seperti itu untuk pekerjaan surat yang kedua. Demikian seterusnya kita akan kerjakan sampai surat selesai untuk semua surat-surat keluar. Kita akan lanjutkan pada surat yang ketiga ya. Nah, di sini ini untuk surat yang ketiga kita akan buka. Surat yang ketiga ini sudah terbuka, kita pahami pada bagian nomor surat di sini 026, kemudian tanggal 6 September 2025. Dan di sini untuk alamatnya PT Makarya Sejahtera, sedangkan perihal permohonan servis alat konstruksi. Nah, surat yang ketiga ini sekarang akan kita catat terlebih dahulu ke dalam buku agenda surat keluar dan selanjutnya akan kita simpan ke dalam folder. Di sini 6 September berarti di dalam folder September di arsip surat keluar. Kita akan kerjakan.
Kita mulai untuk mencatat surat keluar yang barusan, surat yang ketiga ya, ke dalam buku agenda surat keluar. Di sini kita akan mulai dari pengetikan pada bagian tanggal surat. Tadi di dalam surat tanggalnya tertulis adalah 6 September 2025, sedangkan untuk nomor suratnya tadi tertulis 026 dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba perhatikan pada surat yang di sini sudah ada 6 September dengan tanggal yang sama berarti ya. Kemudian untuk nomor suratnya adalah 026. Sedangkan yang ada di sini 027. Maka berarti untuk surat yang ketiga tadi kita mengetiknya di atas yang surat dengan nomor 027 ini. Maka berarti kita mengetiknya di sini. Nah, kemudian kalau di sini adalah 27, kemudian di baris yang kedua ini 022, maka berarti antara 22 dan sampai 027 ini ada beberapa baris yang kita lompati. Nah, ini kita bisa menambahkan, menginsert ya, pakai fitur insert. Di sini dari 022, kemudian kita tambah baris 023, 024, 025, dan 026. Berarti ada 4 baris yang kita lompati. Kita boleh menambahkan atau menginsert baris di sini sebanyak 4 baris. Kita akan tambahkan 4 baris di sini menggunakan fitur di bagian layout di sini ya untuk tabel. Kita masuk ke layout di sini, klik. Kemudian kita tambahkan insert, boleh ke bawah, boleh ke atas ya. Kita tambah sebanyak 4. Nah, seperti ini. Berarti nanti di sini nanti akan kita gunakan untuk nomor surat 022, di sini 023, di sini 024, 025, dan 026. Maka berarti, nah untuk surat yang ketiga tadi kita akan mengetikkannya di baris yang ke-7 di sini di nomor urut 7. Seperti itu ya. Kita akan coba ketikkan dimulai dari tanggal surat yang ada di sini. Nah, untuk surat yang ketiga sudah kita catat ke dalam buku agenda surat keluar ini. Kita bisa lihat di sini untuk tanggal suratnya 6 September, kemudian nomor surat 026, kemudian kepada ini PT Makarya Sejahtera tadi ya. Kemudian untuk perihal permohonan servis alat konstruksi dan di bagian keterangan ini boleh kita kosongi. Kemudian untuk kode arsipnya ini menyesuaikan dengan tanggal surat yang ada di sini. Unit 1 2025 yaitu tahun, kemudian unit 2-nya adalah bulan, yaitu di sini bulan September, unit 3-nya adalah tanggal. Nah, seperti ini kita pisah dengan garis miring. Ini untuk kode arsipnya. Nah, kemudian untuk suratnya kita akan simpan surat tersebut ke dalam folder surat arsip surat keluar pada folder September. Nah, seperti itu. Kita akan coba kerjakan lagi untuk menyimpan dokumennya ke dalam folder agenda surat keluar. Namun sebelumnya jangan lupa pekerjaan mencatat ini kita save terlebih dahulu. Ya, kita akan mulai menyimpan surat ini ke dalam folder pada bulan September untuk arsip surat keluar. Kita klik Save As yang ada di sini. Kemudian kita akan cari bulan September. Ini tadi sudah September ya. Nah, kita tinggal mengganti nama file surat 3 menjadi tahun 2025, kemudian bulan, kemudian tanggal, dan nama lembaga si pengirim. Nah, ini saya coba pinggirkan. Nah, ini PT Makarya Sejahtera. Berarti di sini akan kita ganti. Nah, ini sudah selesai kita ketikkan. Nama filenya tahun 2025 September 6 Makarya Sejahtera, PT. Kita tinggal save di sini. Surat sudah tersimpan untuk surat yang ketiga di folder bulan September. Nah, demikian surat-surat ini sudah selesai kita simpan. Untuk langkah berikutnya, silakan kalian mengerjakan, melanjutkan pada sampai surat yang terakhir untuk surat-surat keluar. Seperti itu, silakan dicoba.
Nah, teman-teman, kalau kita sudah menyelesaikan kegiatan untuk tugas mencatat surat keluar ke dalam format buku agenda surat keluar ini, maka hasilnya seperti yang ada pada video ini. Nah, tadi kita sudah membuat formatnya dan sekaligus kita sudah mengisi semua surat-surat keluar ke dalam format yang sudah kita buat di sini. Ya, sebanyak 7 surat keluar. Kita bisa perhatikan di sini pada bagian tanggal ini urut tanggalnya ya. Ini bulan Juli tanggal 3 tanggal 25, kemudian Agustus 13 tanggal 27, kemudian September. Nah, ini 7 surat keluar. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga, kita perlu pahami pada bagian kolom nomor surat. Nah, untuk bagian kolom nomor surat, untuk menyatakan atau melihat bahwa pekerjaan ini sudah benar atau tidak, kita bisa lihat juga pada bagian nomor surat. Di sini untuk surat keluar, nomor suratnya harus dibuat berurutan. Contoh di sini 021 untuk nomor urut 1 ya. Kemudian 022, 023, 024, 025, 026, dan 027. Nah, seperti ini. Ini hasil pekerjaan kita. Jadi, kuncinya ada di bagian nomor untuk melihat pekerjaan agenda surat keluar ini benar. Jadi, harus urut nomor suratnya, mulai dari yang nomor surat yang termudah sampai dengan nomor surat yang paling besar. Seperti ini. Nah, inilah tugas kita melakukan pencatatan buku agenda surat keluar. Dan setelah kita menyelesaikan tugas mencatat surat-surat keluar ke dalam buku agenda surat keluar ini, maka jangan lupa untuk disimpan. Kita akan masuk ke fitur save yang ada di sini. Kita klik. Nah, lembar jawaban ini sudah tersimpan. Maka apabila ini sudah selesai kita kerjakan, kita bisa lanjutkan ke tugas berikutnya, yaitu menyimpan surat-surat keluar ke dalam folder-folder yang sudah kita siapkan. Untuk tugas menyimpan dokumen, ini juga sudah selesai kita kerjakan. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan 3 surat, dan surat keempat sampai surat yang ketujuh juga sudah kita selesaikan. Bagaimana kalian juga sudah menyelesaikan ya? Nah, sekarang kita akan coba periksa hasil pekerjaan kita. Tadi di 7 surat tersebut, tanggalnya ada pada bulan Juli, Agustus, dan September. Kita akan coba buka untuk bulan Juli. Yang di sini ya. Nah, sudah kita buka untuk bulan Juli, ini ada 2 surat. Juli tanggal 3 dan Juli tanggal 25. Yang tanggal 3 ini surat kepada Meteor Construction Supplies Ltd. Dan yang kedua surat kepada PT Karisma Jaya. Nah, ini arsip surat keluar pada bulan Juli. Selanjutnya kita coba lihat lagi untuk yang bulan Agustus. Nah, ini bulan Agustus juga ada 2, yaitu di sini tanggal 13 dan tanggal 27. Yang tanggal 13 ini dari atau kepada PT Harmony Global Solution, dan yang berikutnya, yang tanggal 27 ini kepada Bank Permata Cabang Malang. Ini yang bulan Agustus. Kemudian kita akan coba lihat lagi yang bulan September. Nah, ini bulan September ada 3 surat. Ya. Tadi di bulan Juli ada 2 surat, di bulan Agustus ada 2 surat, berarti ada 4, dan ditambah 3 surat di sini berarti ada 7 surat yang sudah kita simpan di bulan Juli, Agustus, dan September. Di sini untuk bulan September ada 3 surat dengan tanggal 2, tanggal 6, dan tanggal 6 juga dengan alamat yang berbeda tentunya. Nah, inilah hasil kegiatan kita menyimpan dokumen surat keluar, arsip surat keluar ke dalam folder penyimpanan untuk surat keluar
tahun 2025 ya. Nah, ini sudah selesai kita kerjakan. Nah, apabila semua tugas-tugas sudah selesai kita kerjakan di dalam folder yang sudah kita siapkan tadi ya, baik itu arsip yang disimpan di dalam folder-folder menggunakan sistem kronologis ataupun file buku agenda surat keluar yang sudah selesai kita kerjakan. Nah, apabila semua tugas sudah selesai kita kerjakan, maka folder ini sudah bisa kita unggah atau kita kirimkan ke link yang sudah diberikan oleh penguji, yaitu link yang ada di Google Drive dari penguji. Demikian ya, yang bisa kita kerjakan untuk tugas mengelola surat masuk dan surat keluar dengan sistem pengarsipan digital. Dalam hal ini tadi kita sudah mengerjakan menggunakan sistem kronologis. Dengan demikian maka kita sudah menyelesaikan 2 tugas untuk video kali ini, yaitu kita sudah mengerjakan tadi kegiatan mencatat surat-surat keluar ke dalam buku agenda surat keluar. Maka berarti kita sudah menyelesaikan tugas ini, yaitu hasil yang diharapkan buku agenda surat keluar terisi secara benar, lengkap, dan rapi, tersimpan dalam folder Google Drive. Ini sudah kita kerjakan. Kemudian tadi kita juga sudah menyelesaikan menyimpan surat-surat keluar ke dalam Google Drive sesuai dengan sistem kronologis. Nah, kita sudah menyelesaikan tugas yang ini ya. 2 tugas sudah selesai pada video kali ini. Dan bagaimana untuk tugas mengagendakan dan juga menyimpan surat-surat masuk, maka kita akan kerjakan tugas ini pada video selanjutnya. Kiranya sampai di sini pembahasan materi kali ini, yaitu latihan uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2025-2026 untuk soal praktek kejuruan manajemen perkantoran, yaitu mengelola surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan sistem pengarsipan digital. Yang mana pada video kali ini kita sudah menyelesaikan pemrosesan surat-surat keluar. Dan untuk pemrosesan surat-surat masuk kita akan bahas pada video selanjutnya. Sampai di sini, semoga bisa dipahami materi kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama saya Ibu Dia Astuti dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.